Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha, NIM 19214072. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelum kita ke sejarah pengolahan citra digital, apa itu pengolahan citra digital? Pengolahan citra digital merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Sejarah pengolahan citra digital pada tahun 1920 sampai 1929. Yang pertama, pada waktu itu, sebuah foto pertama kalinya berhasil ditransmisikan secara digital melalui kabel laut dari kota New York ke kota London. Yang kedua, masalah yang muncul pada saat itu berkisar pada teknik transmisi data secara digital serta teknik reproduksi pada sisi penerima untuk mendapatkan satu resolusi gambar yang baik. Dan yang ketiga, awal sistem yang dikembangkan hanya mampu mengkodekan gambar dalam 5 tingkat abu-abu yang berbeda dan meningkat menjadi 15 tingkat. Di sini ada foto digital yang diproduksi tahun 1921 yang dikirimkan menggunakan sistem Pipeline Cable Picture Transmission. 1960, pada saat itu, teknologi komputer telah dianggap memenuhi suatu kecepatan proses serta kapasitas memori yang dibutuhkan oleh berbagai algoritma pengolahan citra. Selanjutnya, berbagai jenis aplikasi mulai dikembangkan yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 2 jenis kegiatan, yaitu memperbaiki kualitas suatu gambar sehingga dapat lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia, mengolah informasi yang terdapat pada suatu gambar untuk keperluan pengenalan objek secara otomatis oleh suatu mesin. Di sini ada gambar permukaan bulan diambil oleh Ranger 7 pada tanggal 31 Juli 1964. Pada tahun 1970 sampai sekarang, di mana pengolahan citra sudah digunakan secara luas atau kreatif di berbagai aplikasi. Yang kedua, peningkatan dan pemulihan citra operasi digunakan untuk memproses gambar yang rusak dan kabur. Dan yang ketiga, pengembangan pengolahan citra dibagi menjadi 2 tugas, yaitu pengolahan gambar dan visi komputer. Variabel. Apa itu variabel? Adalah tempat penampungan data. Variabel dalam konsep pemrograman merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Fungsi dari variabel untuk tempat penyimpanan atau menampung data. Undefined variable. Undefined variable merupakan variabel yang belum didefinisikan, artinya variabel tersebut belum diberikan nilai awal tetapi sudah langsung digunakan untuk proses perhitungan dan ditampilkan pada output. Notice error akan bekerja memberikan sebuah peringatan apabila ada variabel yang belum didefinisikan nilainya. Ini notice variabel. Di sini ada 4 tipe, yang integer, yang kedua ada floating, yang ketiga ada yang keempat ada boolean. Di integer bilangan bulat. Integer adalah tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat, seperti angka 1, 27, 100, dan lain-lain. Bilangan ini juga mengenal nilai positif dan negatif. Tipe data numerik yang termasuk ke dalam bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bit. Bit adalah tipe data angka yang mempunyai ukuran 8 bit. Tipe data ini mempunyai range sangat kecil, yaitu
28 sampai 127. Yang kedua, short. Tipe data short adalah 16 bit bilangan bulat. Short juga digunakan untuk menghemat memori seperti pada tipe data bit. Yang ketiga ada integer. Tipe ini mempresentasikan angka dalam pemrograman. Yang keempat ada long. Tipe long dibutuhkan saat data memiliki range di luar jangkauan tipe integer, short maupun bit. Yang kedua ada floating point. Bilangan pecahan atau floating point adalah bilangan yang menangani bilangan desimal atau perhitungan secara detail. Karena kemampuannya float point berbanding berbalik dengan integer, terdapat dua tipe pada bilangan pecahan ini. Yang pertama ada float dan kedua ada double. Di sini float, tipe data floating point adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Tipe data floating point dideklarasikan dengan kata float dan membutuhkan 4 bit memori. Yang kedua double. Double adalah tipe data 64 bit IEEE 754 floating point. Tipe data ini umumnya digunakan untuk tipe data desimal. Selanjutnya adalah karakter. Tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Tipe ini mengikuti aturan Unicode sehingga bilangan harus diawali kode U. Yang keempat ada boolean. Boolean, tipe data boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai yaitu benar, true, atau salah, false. Selanjutnya kita belajar OpenCV di Google Colab. Di sini ada import CV2. Import NumPy itu digunakan untuk melakukan operasi vektor dan import matplotlib digunakan untuk melakukan visualisasi gambar dan matplotlib inline digunakan untuk menampilkan gambar secara langsung. Di sini ada Emacs img cv2.imrite. Imrite ini membaca gambar. Setelah itu kita upload foto ke Google Code. Di sini ada Emacs RGB. Emacs RGB ini gambar asli menjadi warna ada gray. Emacs gambar di abu ada coding untuk menampilkan Emacs plt.imshow.emacs ini adalah ditambahkan, dan yang ini adalah codingan tentang Emacs gray. Di sini plt.imshow Emacs gray, cmap sama dengan gray. Ini adalah codingan yang berwarna abu-abu. Ini adalah foto. Ini ada Emacs yang menampilkan gambar yang berwarna. Tetapi di sini saya tidak ada muncul gambar sehingga saya seperti ini gambar pada import NumPy. Nah, kayak yang tadi itu yang disebutkan di CV2, belajar OpenCV2. Di sini ada gambar Imrite ini menampilkan membaca gambar. Untuk membaca gambar, setelah itu kita upload file Colab dan init.matrix 1, gambar.sub matrix 0. Di sini ada geser. Di sini ada np.float 32 matrix 1, 0, 100, matrix 0,1,50. Di sini ada gambar cv2.wordpath file dalam kurung gambar geser with height. Nah, di sini kode gambar yang di pmshow gambar geser. Ini contoh. Di sini ada gambar. Ada CV input clip matplotlib inline. Yang tadi ini juga ini kita ubah gambar dengan di rotanya itu ada cv2.get rotasi
rotation matrix 2T. Di sini ada width dibagi 2, height dibagi 2, 90,1. Di gambar putar ini ada CV2 find gambar rotasi weight heat. Nah, di sini adalah kode ini untuk gambar putar. Setelah itu gambar. Di sini juga ada import import lain. Nah, di sini ada gambar CV2 ini membenar. Setelah itu kita upload foto Google Kode ukuran X dan Y sama dengan gambar sub matriks 1 dikali 3, gambar sub matriks 0 dikali 3. Di sini ada besar, ada gambar kecil. Di sini yang gambar besar itu ada cv2.raise gambar dalam kurung ukuran X, ukuran Y, dan kecil itu dengan cv2.raise dalam kurung gambar, 0,0, fx sama dengan 0,2, fy sama dengan 0,2. Di sini ada kodingan tentang besar, gambar diperbesar, kodingannya t.imzo gambar besar. Nah, ini gambar di sini, ini adalah gambar yang diperkecil. Di sini kode print ada peso gambar diperkecil, ini adalah diperkecil. Terakhir CVT from matlik line, ini ada image cv2.imre membaca kita apa ke Google Lab. Nah, di sini image gray, di sini image menampilkan, di sini ada image gray itu gambar menjadi abu-abu. Di sini kodingannya adalah plt.imso image gray cmap sama dengan gray. Ini adalah tampilan dari gambar abu-abu. Nah, di sini ada RAM. Sebelum berapa sebar joule. Ini ada cari 0,256,0,256. Nah, di sini ada rumusnya plt.store. Ini adalah stop. Nah, di sini juga ada itu mengurangi dari satu citra, menambahkan atau mengurangi. Ini berdelapan gray dan itu berguna menambahkan 100 skala keabuan, jadinya matriknya semi. Dan yang di image gelap itu mengurangi skala keabuan, jadinya matriknya seperti ini. Terang ini image terang lebih besar 205. Ini dari image terang ini sampai ke sini ini ada yang-nya. Setelah itu menambahkan yang abu-abu, terang dan gelap. Di sini rumus plt.imso dalam kurung image gray cmap gray Vmin sama dengan 0, Vmax sama dengan 255. Nah, kita copy sini dari sampai sini, kita copy, kita taruh di bawah. Nah, di sini mengganti yang tadinya image gray menjadi image terang, dan kita copy lagi di sini menjadi image gelap. Nah, ini adalah contoh gambar yang ditampilkan dari image gray, image terang, dan image gelap. Nah, dengan 2 beta image alpha 0 beta image kontras image kali beta. Ini ikan gray kontras image. Nah, di plt.imso image gray cmap gray Vmin sama dengan 0, Vmax sama dengan 255. Kita copy, kita ganti. Di sini tadinya itu kan image, kita ganti menjadi image kontraksi. Dan setelah itu copy lagi, tadi kita menjadi image extract low. Ini tampilan bar image gray
IMAX kontraksi dan IMAX kontraflow saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.